Assalamualaikum, halo semua. Hari ini kelompok kami akan memberikan penjelasan mengenai guiding participle dari IT Infrastructure Library. ITIL atau IT Infrastructure Library adalah suatu rangkaian konsep dan teknik pengolahan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi atau disebut TI. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengolahan TI. Framework ITIL memiliki beberapa tanggapan yang sistematis. Tanggapan ITIL adalah service strategi. Secara singkat ada 5 bagian, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan continual service improvement. Dengan menggunakan dasar pendekatan sistematis ITIL untuk manajemen layanan TI, ITIL menawarkan peningkatan pada sebuah perusahaan, diantaranya peningkatan return on investment pada TI, peningkatan kepuasan pelanggan atau pengguna, peningkatan hasil pemanfaatan aset, peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan TI dengan pengguna atau pelanggan, menjaga operasi untuk mengimbangi perubahan terkini yang mendorong organisasi untuk terus berkembang, integrasi layanan TI. Peningkatan ini telah dibuktikan oleh banyak organisasi di dunia yang mengadopsi ITIL sebagai kerangka kerja layanan TI mereka. ITIL sendiri memiliki 7 prinsip panduan. Prinsip-prinsip tersebut adalah focus on value. Segala yang dilakukan oleh organisasi harus menciptakan nilai bagi para stakeholders. Kebanyakan berpikir tentang value bagi pelanggan dan pengguna, tetapi stakeholders lain juga harus dipertimbangkan, termasuk regulator, masyarakat, pemegang saham, karyawan, dan lain-lain. Layanan yang menciptakan value bagi pelanggan sementara kehilangan uang untuk penyediaan layanan dan menyebabkan karyawan frustasi tidak ada menjadi sangat sukses. Nilai bukan hanya finansial. Prinsip panduan ini juga mendorong kita untuk berpikir tentang pengalaman pelanggan dan pengalaman pengguna. Yang kedua, start where you are. Jangan memulai dari awal dan membangun sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan apa yang sudah kita miliki. Lebih baik untuk meningkatkan apa yang kita miliki saat ini daripada membuang semuanya dan mulai lagi. Tak hanya pendekatan, ini kurang boros daripada melalui dari awal, karena ini mempertahankan nilai yang sudah kita miliki, tetapi juga membantu kita untuk menjaga orang-orang kita tetap aktif. Dan yang ketiga, progress interverti with feedback. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus. Jauh lebih baik untuk mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola, yang dapat dieksekusi dan diselesaikan dengan cepat. Mencari umpan balik sebelum, selama, dan setelah setiap interaksi dan menggunakannya untuk membantu memastikan bahwa tindakan kita terfokus dan sesuai, bahkan jika keadaan berubah. Yang keempat, collaborate and promote visibility. Orang yang bekerja di silo bisa menjadi sangat pandai dalam tugas-tugas tertentu, tetapi ketika keadaan berubah, mereka dirugikan. Kita menciptakan lebih banyak value untuk diri sendiri, lebih banyak value untuk orang-orang yang bekerja sama dengan kita, dan lebih banyak value untuk pelanggan dan mitra bersama kita. Orang yang bekerja secara efektif dapat menciptakan value yang sangat jauh lebih besar daripada orang yang bekerja di silo yang terpisah. Tentu saja, agar kolaborasi menjadi efektif, kita harus transparan tentang apa yang terjadi. Kolaborasi bukan hanya untuk tim dalam penyedia layanan. Kita juga perlu berkolaborasi dengan pelanggan, pengguna, pemasok, dan siapapun yang terlibat dalam layanan kita. Yang kelima, think and work holistically. Kita perlu memikirkan bagaimana pekerjaan yang kita lakukan berkontribusi pada penciptaan nilai secara keseluruhan. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan yang menguntungkan semua orang. Tak ada layanan praktik, proses, departemen, dan pemasok yang berdiri sendiri. Mereka semua berinteraksi dengan cara yang kompleks untuk menciptakan nilai. Kita perlu memikirkan semua hal ini setiap kita membuat keputusan atau merencanakan perbaikan. Yang keenam, keep it simple and predictable. Fokus pada hal-hal sederhana yang menciptakan nilai daripada mengikuti proses yang rumit hanya karena mereka telah digunakan untuk waktu yang lama. Salah satu implikasi
dari prinsip ini adalah bahwa proses kita harus mencakup dasar-dasar dan tidak boleh dirancang untuk mencakup setiap situasi yang mungkin. Latih orang untuk mengenali ketika mereka perlu melakukan sesuatu yang berbeda, dan kemudian percaya mereka dapat melakukannya. Jika setiap orang dalam suatu organisasi memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip pemanduan ITIL, maka mereka harus membuat keputusan yang tepat dalam sebagian besar situasi. Dan yang terakhir, optimize and automate. Kita perlu menggunakan semua sumber daya kita seefektif dan seefisien mungkin. Kita harus selalu mengoptimalkan pekerjaan sebelum kita mengotomatiskannya. Karena mengotomatiskannya sesuatu yang tidak efisien atau tidak efektif dapat mengakibatkan kita melakukan hal yang salah dengan lebih cepat. Source atau referensi yang kita dapatkan berasal dari INIX Indo Jogja tahun 2019 yang berisi apa itu ITIL dan apa manfaatnya. Dan yang kedua dari Sukamto tahun 2014 yang berisi tentang analisis keamanan informasi menggunakan framework ITIL pada Dominant Operation Service. Sekian dari saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.